Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Talkshow Merah Putih. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang percepatan pertumbuhan ekonomi Bali. Ya mungkin kita semua sudah merasakan setahun lebih pandemi COVID-19 ini sangat memukul perekonomian Bali yang tergantung dari sektor pariwisata. Dan adalah harapan kita bersama supaya ekonomi tetap tumbuh, bahkan bisa dipercepat kebangkitannya. Tapi apakah ini merupakan hal yang mungkin atau suatu hal yang impossible, mustahil untuk dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah ini kita akan mengundang, atau sudah mengundang dua orang narasumber untuk membicarakan topik ini. Pertama ada Profesor Ida Bagus Rakeswardana, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Undiknas. Dan Pak Asad, beliau akan mengupas tentang bagaimana peluang-peluang, kemudian apakah kemungkinan secara kajian ekonomi memang ekonomi Bali ini bisa bangkit atau hanya memang akan seperti ini dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua ada Dr. Drs. Iputu Anom, MPAR, beliau adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia untuk wilayah Bali dan juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Beliau juga sering mengkritisi bagaimana pariwisata Bali dan memiliki kajian-kajian tentang pariwisata Bali ini. Nah di masa pandemi ini apakah memang mungkin untuk bangkit atau memang akan tetap stuck seperti ini selama pandemi ini masih berlangsung. Jadi dua orang narasumber ini akan memberikan kita gambaran dan mudah-mudahan ada sedikit terbersit harapan memang bisa. Kalau tidak di pariwisata apa yang mungkin bisa dilakukan untuk menggerakkan perekonomian Bali. Akan menarik diskusi kita kali ini di Talkshow Merah Putih, jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini dulu. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap setia dan kita langsung masuk ke sesi pertama di Talkshow Merah Putih kali ini. Saya akan berikan kesempatan pertama kepada Prof. Rakeswardana untuk memberikan pandangan kajian beliau tentang kondisi perekonomian Bali yang hingga hari ini saya tidak tahu menggambarkannya seperti apa, Prof. Kalau Prof mungkin bisa memberikan gambaran Prof, kondisi perekonomian Bali yang sudah tidak lagi bisa bersandar dari pariwisata. Sudah sekaratkah atau sudah titik nadir atau seperti apa Prof? Silakan. Oke, salam sehat semua pemirsa Bali TV dimanapun berada. Pertanyaan dari Pak Nyoman tadi tentang Bali dalam situasi seperti sekarang ini, kita tahu bahwa apakah itu sekarat atau tidak. Bali sangat mengandalkan perekonomiannya dari sektor pariwisata. Ya. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Bali di tahun 2020 itu sekitar 66%. Tahun 2019 itu sampai 69%. Artinya sangat dominan sektor pariwisata yang menyumbang produk domestik regional bruto perekonomian Provinsi Bali. Ya. Sekarang pariwisata kena musibah dalam tanda petik seperti sekarang saat ini karena gara pandemi COVID. Pariwisata sangat dipengaruhi oleh pariwisata itu hidup dari orang yang berkerumun, orang yang bergembira, orang yang berkumpul, dan itu tidak boleh semuanya. Artinya sudah nggak bisa apa-apa lagi kalau itu tidak bisa dilakukan. Ya. Tahun 2020 perekonomian Bali kontraksi sampai 9,31%, minus 9,31, luar biasa itu. Itu yang terparah sepanjang masa yang modernnya Bali Merdeka, Bali Indonesia Merdeka, luar biasa parahnya. Pengangguran semakin bertambah, kemiskinan semakin bertambah. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan kan gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Nah, dalam teori ekonomi ada dua namanya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Fiskal itu dilakukan oleh pemerintah, moneter itu dilakukan oleh otoritas moneter Bank Indonesia. Nah, dari sisi fiskal sebenarnya pemerintah sudah luar biasa berusaha dalam menggelontorkan berbagai bentuk anggaran, bantuan langsung tunai, ada namanya kredit usaha rakyat KUR dengan skema-skema yang sangat murah. Itu adalah tujuannya untuk menggeliatkan ekonomi. Berikutnya ada namanya insentif pajak dengan ada berbagai kebijakan pengurangan pajak dan relaksasi. Dari sisi moneter, kebijakan Bank Indonesia dengan mengurangi suku bunga, dengan BI rate-nya semakin turun dan sekarang sampai kalau salah 3,75, itu harus diikuti oleh bank-bank lain dengan menurunkan. Tujuannya semata-mata agar bergerak ekonomi. Tapi
Karena daya beli masyarakat yang masih sangat rendah akibat tidak ada pendapatan dari perolehan uang, nah, kalau saya sebut devisa dari uang dari industri pariwisata, tentu agak sulit semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka yang bisa dilakukan pertama adalah dari sisi fiskal itu belanja negara harus diutamakan atau digelontorkan pada triwulan pertama ini kalau bisa lebih banyak. Kalau zaman di masa lalu tidak lebih dari 15%. Sekarang kalau bisa di triwulan pertama ini seluruh belanja negara, proyek, pembangunan dan lain sebagainya harus direalisasikan. Agar belanja negara itu bisa uangnya beredar di masyarakat. Nah, kalau kita mengandalkan dari masyarakat sendiri agak sulit. Kenapa? Di masa lalu Bali ini setiap bulannya itu ada 9 triliunan uang dari industri pariwisata beredar, menggerakkan ekonomi. Setiap itu bulan? Sekarang nggak ada, setiap bulan. Setiap bulan, 9 Setiap bulan. triliun. Sehingga kira-kira kalau itu setahunnya itu sekitar 120 T, apa 105 T lah, sekitar 105 T itu setiap tahun menggeliat di Bali Itu ini. karena uang itu beredar ya? Beredar. Prof, ya? Itu tidak ada Seharusnya sekarang. tidak ada lagi uang itu. Uang itu tidak ada, maka sangat wajar kalau sekarang ini kita lihat banyak orang yang di jalanan berjualan, karena itu semuanya orang-orang yang dulu hidupnya dari industri pariwisata. Nah, kembali lagi apa yang harus kita lakukan, maka saya beberapa kali mengatakan UMKM sektor yang mikro, apalagi penyelamat, itu harus dihidupkan. Siapa yang harus terlibat di dalamnya? Tentu pemerintah. Berbagai dinas sudah menggelontorkan berbagai bantuan. Berikutnya, industri atau lembaga keuangan. Tolong jangan terlalu ketat sekarang. Berikan mereka para entrepreneur baru ini modal agar bisa. Kalau tidak pakai modal, apa yang harus dilakukan? Lalu kepada orang yang punya uang, mereka yang memiliki gaji tetap, harus berbelanja, jangan disimpan dulu. Jangan sekarang ini tidak perlu disimpan, belanja. Bagi yang mereka beruntung. Kalau itu disimpan, jadi tidak akan beredar. Untuk sementara itu dulu. Ya, berarti UMKM ya Prof ya yang harus digerakkan. Baik, saya ke Pak Anom. Pak Anom, kalau ini kan pariwisata ya, pariwisata Bali, pariwisata ya ini katakanlah memang lokomotifnya. Tadi disebut hampir 70% ya Prof ya yang menyumbang ini. Nah sekarang sudah tidak ada lagi ya. Pak Anom sebagai orang yang di pariwisata memandang ini memang situasi yang paling memprihatinkan, paling mengenaskan dari sektor pariwisata. Dan pertanyaan saya adalah apakah ini masih bisa diandalkan tidak pariwisata ini di masa sekarang, dan mungkin kalau bisa ke depan dalam waktu kapan ini bisa digerakkan lagi pariwisata ini? Kalau menurut Pak Anom, silakan. Om Swastiastu, terima kasih. Yang saya hormati para pemirsa Bali TV, semoga sehat semuanya. Yang pertama memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Dibaguswardana bahwa tahun 2020 rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali itu minus 9,31%. Ya. Tertinggi di Indonesia itu. Kontraksinya. Kontraksinya luar biasa itu. Ya. Nah, Bank Indonesia merilis secara nasional ya, merilis secara nasional bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional itu berkisar antara 4,1 sampai 5,1 untuk tahun 2021 untuk nasional. Yeah. Tapi menurut saya secara nasional mungkin, tapi Bali kayaknya belum ya? Tidak mungkin itu mencapai itu ya, pasti jauh di bawah itu. Nah, data yang ada adalah ternyata memang triwulan pertama di tahun 2021 ini memang lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan triwulan terakhir tahun 2020. Tapi tetap terkontraksi gitu, ya, tetap minus. Tetap minus. Ya, jadi apa sebab tetap minus? Ya karena tadi sudah disampaikan hampir 70% PDRB Bali itu dari sektor pariwisata. Sudah jelas tadi jelaskan kolaps ekonomi Bali. Ya. Kolaps ya. Jadi memang harapan para pengusaha itu yang sudah ketar-ketir ya, sudah pasti ketar-ketir ini cepat dibuka pariwisata internasional terutama, ya, untuk ke bordernya dibuka, tetapi pertimbangan pemerintah kan tidak semudah itu ya. Kita harus menyadari bahwa
pandemi ini belum reda, masih luar biasa. Kalau pandemi belum reda, sulit kayaknya orang mau berekreasi dari luar negeri ke sini, maupun kita saja dari Indonesia ke luar negeri nggak berani begitu loh ya. Tidak berani Pak Anom ya, walaupun dibiayain sekalipun disuruh ke India jalan-jalan nggak mau ya Prof. Nggak berani. Pak Ya. Anom ya. Apalagi pangsa pasar utama kita, Australia, Cina, Jepang, dan India juga masih menutup itu, masih melarang warga negaranya untuk berkunjung ke Indonesia ya. Ya. Agak sulit. Memang pemerintah kita memperkirakan bulan Juni Juli ya. Mudah-mudahan itu baru prediksi saja. Kalau memang betul pandemi ini bisa dikurangi ya. Dan secara bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Bali saja, tapi secara internasional bisa dikurangi. Karena yang berkunjung itu kan harapannya internasional. Nah, karena secara internasional wisatawan mancanegara itu agak sulit ini. Nah, satu-satunya kalau dari sektor pariwisata sementara ini kan para pengusaha itu dapat dari katakan saja pelancong orang lokal ya, orang lokal Bali yang menginap di hotel yang mungkin punya duit ya, yang rate kamarnya biasanya 2 juta atau 1,5 juta villa ini sekarang 500.000 lah. Ya. Jadi yang penting kan pernah nginap di hotel ini. Banyak yang nginap di hotel berbintang gitu ya, menikmati restoran juga, yang restoran-restoran untuk orang asing itu banyak orang lokal gitu, tapi sekarang yang sudah konsum. turun. Nah, kita ingin mengandalkan juga walaupun wisatawan Nusantara itu dari segi neraca perdagangan internasional tidak mendatangkan devisa, paling tidak diharapkan bisa membantu lah menggeliatkan sedikit ekonomi Bali ya. Mudah-mudahan ada sedikit kebijakan pemerintah pusat itu untuk membuka keran untuk pariwisata domestik lah ya. Ya. Ada paling tidak Domestik. kalau pemerintah pusat itu bikin meeting gitu ya, ada kegiatan MAES itu dilaksanakan ya, di Bali. tolong di Bali lah ya biar membantu ya. Ya. Memang banyak yang Zoom sekarang ya. Tolonglah di Bali sedikit ya. Tadi sudah disampaikan, memang sementara ini pengeluaran pemerintah itu sangat diperlukan. Jadi memang ada yang membantu, memang menggeliatnya triwulan ketiga ini. Baik. Misalnya pembangunan dermaga itu yang ya proyek fisik ya Pak Anom yang harus dilakukan. Oke. Banyak yang bantu. Tapi Pak Anom begini, pertanyaan saya adalah bahwa Juni-Juli kalau tidak salah itu akan dibuka. Ya tentu dengan persyaratan-persyaratan ya. Nah, apakah itu otomatis kalau dibuka akan langsung tamu datang dalam jumlah yang banyak, atau ini hanya sekedar sebenarnya untuk menjaga harapan dari sektor pariwisata, industri? Kalau menurut Pak Anom, apakah ini efektif tidak, ini dibuka cepat-cepat atau harus gimana sebenarnya kalau kita bicara tentang itu? Tentu nanti pemerintah yang memikirkan itu ya. Pertama, Bali kan sudah ada program-program untuk beberapa ini harus zona hijau katanya. Ya. Mudah-mudahan Bali hijau ya. Berita tadi pagi saya baca sudah ada reda Bali lah. Yang penting disiplin lah kita di Bali ini ya. Karena satu pulau ini mudah-mudahan lah bisa diisolasi satu pulau ini. Orang mau berkunjung, tapi kalau mengharapkan banyak saya kira belum bisa ya. Walaupun dibuka sekalipun ya. Karena tadi itu nggak ada orang mau ke sini. Banyak pengaruhnya. Aturan-aturannya ketat dan lain sebagainya, isolasinya tentu pengeluaran banyak juga orang asing yang mau ke Bali itu kalau aturannya ketat ini. Tapi kalau tidak ketat juga susah juga ini. Ini serba ini ya. Saya banyak dilema ya. Banyak dilema. Dibuka boleh dibuka, nanti dibuka. Jangan-jangan nanti dibuka, kemudian ada kasus lagi ditutup lagi. Pintu dibuka, tutup gitu. Ya, tidak apa-apa, itulah kondisi kita. Kondisi yang tidak bisa kita hindari. Saya mohonkan mudah-mudahan lah ya saudara-saudara dari berbagai daerah di Indonesia ini. Ya domestik berarti harus Diana. Bisa berkunjung ke Bali lah. Ya. Baik. Nanti saya bentar lagi yang tambahkan ya ada sektor lain. Ya baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Anom. Sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang mendorong percepatan gitu ya. Tadi sudah disebutkan sedikit bahwa memang harus belanja pemerintah ini yang digenjot, tapi mungkin
seberapa banyak ini bisa mendorong gitu pertumbuhan ekonomi Bali ini yang sangat terpuruk, dan seberapa lama kita masih kuat bertahan dalam kondisi begini. Kolaps ini, apakah kita harus membiasakan diri saja untuk seperti ini atau ada solusi yang lain? Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami, dan saya akan melanjutkan lagi obrolan kita dengan Prof. Rake Suwardana dan Pak Anom berkaitan dengan bagaimana mendorong percepatan. Sudah mendorong, kita ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi Bali. Apakah ini mungkin atau tidak? Prof, tadi kan Prof sudah mengatakan bahwa membelanjakan gitu ya. Ya ini sudah cukup lama juga diusulkan, di diskusi sebelumnya juga sempat muncul. Tapi apakah ini cukup signifikan untuk bisa membangkitkan itu, atau hanya mungkin dorongan kecil saja ini untuk perekonomian Bali? Prof. Oke, tadi saya sudah katakan bahwa kebijakan pemerintah itu berupa belanja negara dan kebijakan pajak. Tentu kita akan berpikir dari belanja negara dulu. Yeah. Karena pada saat ini itulah harapan yang cukup besar. Kalau dulu kita mengandalkan pariwisata kan, sekarang itu tidak, maka yang paling besar adalah dari belanja negara. Karena uang itu pasti akan datang, itu kan beredar. Kalau dia beredar, misalkan ada tenaga kerja akan bekerja, sehingga orang itu punya uang, dengan punya uang dia akan berbelanja, sehingga para warung-warung bisa punya uang, dia akan membeli bahan baku, menggeliatlah ekonomi itu. Meskipun tidak seperti dulu lagi, tidak sebesar misalkan restoran harga makanannya mungkin satu porsi 200.000, 100.000, yang sekarang yang kecil-kecil. Dari mana? Dari uang itu. Jadi dari uang dari yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pengerjaan proyek. Dengan pengerjaan proyek kan pasti para kontraktor punya uang. Tenaga kerja punya uang, seperti yang saya katakan tadi, itu yang menggeliatkan ekonomi. Itu harapannya. Ya. Nah, berikutnya adalah bagi mereka yang selama ini mungkin menyimpan uangnya terlalu banyak, maka dia harus berbelanja. Itu harus dilakukan. Harus belanja. Karena kalau itu tidak menggeliat, kalau dia ikut juga hemat, tidak mengeluarkan atau tidak memanfaatkan uangnya, apalagi yang pegawai yang sudah punya penghasilan tetap seperti pegawai negeri itu, atau pegawai swasta yang pusat misalkan yang punya pegawai BUMN yang berpenghasilan, maka jangan simpan dulu, belanjalah dan belanja. Itu akan menggerakkan ekonomi. Apakah itu berarti kita harus tidak lagi berharap, tidak lagi menggantungkan diri dari pariwisata, atau gimana? Atau melupakan pariwisata dulu, Prof? Atau gimana? Begini, kalau kita berbicara pariwisata, selama pandemi ini masih ada, itu dalam tanda agak sulit. Saya katakan agak sulit. Karena risiko orang pasti akan takut. Pariwisata atau ekonomi Bali akan bangkit, ada 4 hal menurut saya. Yeah. Pertama, kesuksesan vaksin. Yeah. Ya. Sukses vaksin, orang menurun drastis orang yang terkena, itu pertama dulu. Yang kedua adalah tingkat kepercayaan pelancong, para turis. Kalau dia belum percaya, mana berani masuk. Apalagi tadi dikatakan sudah masih kita sudah zona sedang sekarang ya, tidak lagi zona merah. Kalau masih zona merah ataupun kelihatan di TV kita berkerumun masih dengan banyak orang yang tidak pakai masker, takut juga orang, tingkat percayaan, develop signifikan para pelancong. Berikutnya kebijakan pelintasan. Kenapa saya sebut kebijakan pelintasan? Artinya kebijakan pelintasan itu masuk ke Bali, keluar Bali memakai syarat yang sangat ketat. Harus tes swab, tes antigen. Itu kan berpikir juga orang kan. Berikutnya, apalagi saya baca pada saat dibukanya bulan Juni-Juli, para tamu asing yang belum tentu akan datang, tamu asing yang akan di Bali harus masuk karantina. Tentu agak sulit juga ini. Kita saja akan berkunjung ke luar negeri, lalu masuk hotel, diam di hotel selama 5 hari dulu, tidak kemana-mana, baru boleh jalan-jalan, balik lagi dan balik ke negaranya, tentu juga akan bisa dikarantina. Siapa lagi seperti itu? Itu agak sangat sulit. Kalau ada sangat kecil, walaupun ada. Kita buka juga negara yang dulu adalah negara primadona kita seperti Australia, India, Cina dan Jepang, itu juga masih tertutup. Ya, masih parah ya pandemi. Parah. Nah, dan terakhir adalah perekonomian asing maupun negara. Kalau di luar negeri masih stagnan malah turun seperti Eropa sekarang dan beberapa negara yang juga ekonominya menurun, agak sulit juga.
kalau masih tidak tumbuh dengan baik. Jadi sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi selama pandemi masih ada. Selama pandemi masih ada. Sudah pariwisata jangan terlalu berharap sama pariwisata. Oke, berarti Bali masih lama dong Prof akan seperti Iya, ini. kalau tidak berhasil 2021, 2022, baru 2023. Makanya kita tentu harus berdoa terus agar pandemi ini. Kalau masih pandemi agak sulit. Dan pandemi yang dimaksud adalah bukan hanya pandemi di Bali, di Indonesia, tapi dunia ya Prof Dunia ya? juga, karena pengaruh juga. Kalau di tempat lain masih merah di sana dan ada larangan keluar negeri bagi warganya, lalu siapa yang kita harapkan? Ya. Karena begini, pariwisata itu kalau tadi dikatakan orang domestik kecil kali gerakan pengaruh itu. Yang paling bagus adalah memang tamu asing. Ada teori merkantilisme namanya, teori perdagangan. Jika uang itu masuk dari luar, maka itu bisa mensejahterakan. Itu yang kita harapkan. Baik. Karena uang asing itu akan menjadi cadangan devisa negara. Yang beredar di masyarakat adalah uang lokalnya yang dimiliki oleh para pengusaha. Para pengusaha akan membelanjakan, akan menggaji karyawan, itu yang bergerak, itu yang menggerakkan ekonomi. Baik, devisa. Nah pertanyaan, tidakkah bisa devisa, ini pertanyaan mungkin Prof bisa mengulas lagi jawabannya. Apakah tidak bisa uang devisa yang dulu kita setorkan banyak itu Prof? Digunakan untuk menggerakkan ekonomi? Saya ingin meluruskan, Prof jelaskan saya ingin meluruskan tentang devisa. Ya. Devisa itu adalah mata uang asing. Yang didatangkan oleh siapa? Oleh para tamu atau turis pariwisata. Ya. Lalu siapa? Eksportir. Lalu siapa? Para pekerja migran yang ada di luar negeri yang mengirim ke Indonesia. Oke. Uang asing itu tentu diterima oleh para pengusaha. Lalu para pengusaha atau siapapun yang menerima devisa itu akan menggunakannya untuk berbelanja karena di Indonesia tidak boleh memakai uang asing untuk berbelanja, maka dia menukarkannya kepada Manicing ataupun Bank Umum. Lalu Manicing dan Bank Umum menukarkan lagi ke Bank Indonesia. Di sanalah sebagai cadangan devisa namanya. Itu yang uang-uang yang menjadi rupiah itu yang beredar. Misalkan contoh eksportir di Ubud atau hotel di Ubud, dia dapat uang dolar. Dia akan menggaji karyawannya tentu harus menukar kan? Ya. Tukar, maka dalam bentuk rupiah lah diterima. Rupiah Itu yang yang beredar. Dolarnya Itu yang bergerakkan ekonomi. Lalu pemerintah dari mana? Bukan dari devisanya itu. Pertama, kalau misalkan orang itu sudah berpenghasilan, dia membayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan masuk pusat. Lalu ada pajak pertambahan nilai karena barang-barang mahal, karena pajak kan, Ya. maka masuk ke pusat. Ada namanya PBB tertentu, perkebunan besar, itu bayar pusat ya. Nah, itu masuk ke pusat, itu masuk ke kas negara. Ya. Dalam APBN namanya pendapatan dari pajak. Karena APBN itu ada 3 penerimaan. Penerimaan pajak, non pajak, dan hibah. Tidak ada pendapatan devisa pariwisata. devisa itu enggak ya. Oke. Itu Lalu bukan pendapatan ya berarti devisa itu ya Prof. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Lalu orang tamu itu berbelanja di restoran, menginap di hotel, maka dia bayar pajak. Pajak hotel dan restoran masuk ke pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Ya. Nah, masyarakat karena dia sudah banyak orang tamu datang, karena dia bekerja, dia punya uang, beli mobil, beli motor, maka dia bayar pajak bayar balik nama dan pajak kendaraan motor masuk ke provinsi. Itulah yang menjadi sumbangan industri pariwisata terhadap perekonomian, bukan devisanya. Devisanya ya Bank Indonesia kalau mau gunakan ya tukar dengan rupiah dulu. Misalkan contoh importir Pak Anom atau Pak Nyoman akan membayar hutang karena mengimpor barang. Tentu Pak Nyoman harus bayar rupiah, tukarkan dolar. Tolong bayarkan saya di luar negeri sederhananya. Gitu. Termasuk juga pemerintah. Ya. Kalau bayar hutang negara asing, tentu juga dari pajak-pajak rupiahnya ditukar di Bank Indonesia untuk bayar ke luar negeri. Begitu mekanismenya. Apakah bisa dikatakan selama ini pemikiran yang mengatakan ketika Bali kan sudah menyumbang devisa hampir 280 triliun. Kenapa pemerintah pusat tidak memberikan devisa itu bagi Bali untuk menggerakkan ekonomi? Itu pemikiran yang sesat berarti Prof. Bukan sesat, ada salah. Karena Salah, devisa yang dimaksud disumbangkan negara itu adalah pembentukan produk domestik bruto namanya PDB. Oh, iya. PDB itu apa? Adalah seluruh
penghasilan atau seluruh produksi barang negara dan jasa yang dilakukan oleh penduduk, baik yang dalam negara itu maupun di luar negeri yang menjadikan menjadikan nilai tambah. Nah, itu totalnya. Juga ada industri pertanian menghasilkan ada sumbangannya, ada UMKM di sana, ada pertambangan. Gitu. Baik. Jadi mudah-mudahan setelah penjelasan dari Prof ini tidak lagi orang berpikir bahwa wah Bali sudah devisanya sudah banyak nyumbang ke negara. Sekarang tolong dong. Ada sumbangan produk domestik bruto, tapi bukan ke kas pendapatan, negara. bukan ke kas negara, yang negara kita minta itu pajak, Prof. Ya, biar tidak salah terus. Gitu. Saya ke Pak Anom. Pak Anom, secara teori mungkin di pariwisata, pandemi kan tadi sudah disebutkan oleh kita sepakat itu. Selama pandemi ini masih ada, sepertinya akan sulit untuk kita berharap dari pariwisata. Jadi jika demikian, mungkin secara kajian teori berapa lama dibutuhkan waktu ini? Misalnya pandemi oke lah, berakhir tahun 2021 ini. Apakah butuh waktu lama lagi enggak untuk atau langsung orang ketika pandemi reda, langsung orang akan berbondong-bondong datang ke Bali, berwisata lah ke daerah lain. Gimana menurut Pak Anom? Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan. Ini kan kita selalu mengharap ini kan orang pariwisata yang mayoritas kita di Bali bergerak di pariwisata kan selalu berpikir mudah-mudahan lah ya. Pandemi ini cepat reda. Kalau pandemi tidak reda sulit Pak. Jadi kalau sudah reda, apakah praktis akan datang berkunjung rame-rame? Tidak semudah itu Pak. Jadi banyak pertimbangannya. Tadi sudah disampaikan. Kalau di Bali sudah reda atau memang secara nasional kita sudah reda, tapi negara lain juga harus kita lihat ya. Nah, walaupun di negara lain juga sudah reda, tapi punya enggak negara lain warga negaranya uang? Nah, kan itu selama betul. pandemi itu banyak yang tidak kerja sama aja dengan kita ini. Jadi orang mau berwisata satu, bekal harus ada waktu luang, leisure time namanya. Kemudian daerah yang dikunjungi aman dan nyaman. Ini ya. Kita walaupun nanti sudah nyaman dan aman sesuai dengan apa yang sudah disertifikasi di sini oleh para industri kita, ya. Tapi kalau negara lain juga tidak punya uang juga susah, ya. Jadi saya tambahkan sedikit yang disampaikan oleh Prof tadi itu, kita itu Bali itu dalam artian 40% itu bukan devisa dalam artian pajak itu bukan ya, jelas tadi. Jadi 40% pendapatan pariwisata adalah 40% dari Bali begitu ya, bukan pajak ya, pembentuk produk domestik bruto gitu. Jadi kita harus paham itu, jangan sembarangan melontarkan sesuatu yang tidak ada kajiannya. Nah, kemudian saya berpikir begini juga ya. Tidak bisa kalau kita mengandalkan internasional yang belum jelas ini, nanti lama-lama ekonomi Bali ini kan harus dilihatkan ini. Apa yang harus kita lihatkan ini? Nah, inilah mulai harus pemerintah kita, pemerintah Bali maupun kabupaten kota dan para pengusaha kita ya. Terutama sekali yang di non pariwisata, pertanian dalam arti luas. Saya berpikir begini, inilah pentingnya nanti pakar-pakar pertanian kita ya, dalam arti luas peternakan dan sebagainya. Bisa enggak misalnya sebutkan contoh ya. Perikanan kita, para nelayan kita banyak sekali tetap mendapatkan ikan itu. Tapi biasanya dulu laris sekali karena pariwisata, banyak hotel dan restoran, kafe-kafe ya di Kedongan. Ini bisa nanti dididik dia dari hasil tangkapannya itu dikemas demikian rupa biar awet, biar bisa diekspor. Itu salah satu. Termasuk juga produk-produk pertanian yang lain. Nah ini yang harus kita jalan keluarnya. Tidak bisa kita nanti mulailah berpikir sekarang ini ya, mulai pariwisata itu jangan diandalkan 60% lagi. Jadi kita tidak berani begitu. Pelajaran besar bagi kita ini Pak. Ini ya. Pariwisata itu memang tidak bisa di. Mudah-mudahan generasi muda kita. Tapi kan butuh waktu juga ya Pak Anom ya, kalau misalnya pun kita nelayan di berdayakan pertanian dalam arti luas, butuh waktu kan ya. Tentu butuh waktu. Tapi kalau dia dilakukan segera, kita akan telat juga untuk melakukan itu. Mudah-mudahan ini kita yang lihat syukurlah masyarakat kita kreatif ya. Mulai sekarang di desa-desa yang lihat itu vanili, ada yang menanam di Tegalan dan lain sebagainya, itu usaha-usaha yang tidak putus asa namanya. Masyarakat kita sudah berusaha. Tinggal sekarang pemerintah bersama akademisi yang sesuai dengan bidangnya membina
supaya menjadi komoditi antar daerah paling tidak, atau kalau bisa komoditi ekspor. Kemarin saya baca ada ekspor dari Tabanan itu dikirim ke Timur Tengah itu banyak, itu lumayan nih, 1M, satu kirim kargo itu 1M itu ada itu. Nah mudah-mudahan itulah mulai dilihat sekarang itu di daerah-daerah lain, Bali Barat, terutama Bali Utara itu yang ini ya. Jadi mulailah kita tidak tergantung pada pariwisata secara murni ya. Saya orang pariwisata ini, walaupun investasi besar saudara-saudara kita di sektor pariwisata ya apa boleh buat ini. Ya, saya selalu mengharapkan mudah-mudahan lah. Apa boleh buat ya sudah. Ya, karena ini sudah nggak bisa. Tuhan ya, mudah-mudahan kita berharap saja, mohon supaya ini reda. Dan terutama sekali yang kita inginkan ya, karena kita di Bali ini kan banyak sekali juga kegiatan keagamaan kita. Ya, kita tetap laksanakan itu, tapi saya mohon dengan saudara-saudara kita, pada umat kita untuk tetap mengikuti aturan protokol kesehatan ya. Tidak usah rame-rame begitu. Semasih pandemi ini masih merajalela. Dan saya juga kasihan sekali bagaimana kesenian, bagaimana ini dampaknya sangat luar biasa ini Pak. Ini Pak ya. Sementara itu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Anom. Mungkin Prof ada mau ditambahkan lagi dari penjelasan dari statementnya Anom. Begini, situasi seperti sekarang ini menunjuk, kita ambil hikmahnya. Bali tanpa pariwisata seperti tahun 70 atau 60-an, ya seperti sekarang ini Pak. Jadi kita lihat seperti itu, kan kecil kali. Seperti Bali tanpa pariwisata seperti sekarang ini. Ya seginilah sebenarnya. Badung harusnya dapat dulu 5,3 T, sekarang mungkin 1 T. Seperti itulah kalau tanpa pariwisata. Bali mungkin berapa PAD-nya, ya sekarang mungkin sangat jauh turun. Ya seperti itulah tanpa pariwisata. Nah, artinya apa? Kita ambil hikmah. Oh, kalau tanpa pariwisata seperti inilah Bali sekarang ini. Gitu. Nah. Dan apakah kita punya kemampuan, Prof? Misalnya ini kan kalau kita anggap sebagai sebuah cedera sakit yang cukup, ya secara ekonomi lah kita sakit. Apakah kita bisa mengobati diri kita sendiri atau jangan-jangan malah kita semua akan putus asa gitu ya? Nah, kudiang sudah kondisinya begini, kemudian putus asa, justru tidak melakukan apa-apa, Prof. Diam. Kita tidak boleh putus asa. Saya mendengar dari teman-teman yang di tingkat provinsi, kadang Pak Gubernur sudah berpikir agar sektor tersier ini agak dikesampingkan dulu, jangan terlalu diutamakan. Yang diutamakan adalah sektor pertanian. Tadi sudah sampaikan Pak Anom. Nah, nanti kita bicara tentang pertanian, ada teknologi pertanian. Orang yang punya 1 are bisa menghasilkan banyak, kan ada teknologi. Mungkin misalkan kita dari dulu membeli dari Jawa lele, mujair, kadang kita misalkan seperti itu. Lalu sayur-sayur bisa diusahakan dari Bali, kan bisa seperti itu. Yang pertanian, lalu ekonomi kreatif, yang berdasarkan berbasis budaya dan IT. Itu yang perlu dikembangkan. Terakhir baru pariwisata kalau sudah boleh. Kalau itu kita bisa beralih mindset kita, nah maka tentu kita harus bisa dengan cepat. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus seperti itu sekarang. Apalagi yang harus dilakukan kalau pariwisata seperti sekarang ini, harus bertahan hidup kan? Harus bertahan hidup, maka harus kita berani melakukan beralih. Misalkan pulang kampung punya 10 are, misalnya 2 are, 3 are, apa yang harus dilakukan? Untuk bertahan hidup. Nah, pertanian lah yang berkembang. Tadi sudah Pak Anom nyampe. Teknologi penting sekali. Iya, misalkan nanam apa, saya lihat di nanam ubi dalam 1 ember, bisa di ubinya itu jadi banyak. Nah, apakah bisa seperti itu? Kalau tadi contohkan perikanan, tapi kalau perkebunan misalkan, kan itu bisa untuk menghidupi kita dan juga bisa Oke, terima kasih. Kita akan break sebentar, pemirsa. Masih ada 1 sesi lagi. Saya akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk mengupas kembali lebih dalam ya tentang memang agak susah gitu. Saya tidak bisa menggambarkan ketika kita bicara mendorong percepatan atau mempercepat ini pertumbuhan ekonomi. Sepertinya kita menemukan jalan yang agak berat, tanjakan yang sangat luar biasa ini yang harus kita siasati. Mungkin semangat yang akan menjaga kita itu. Tapi coba kita kupas lagi nanti dengan narasumber kita, jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini.
Ya, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan lagi Talkshow Merah Putih kita mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Bali. Ya, memang seperti yang saya sampaikan tadi agak sulit ini, kita tanjakannya terlalu tajam ini sehingga tapi mudah-mudahan kita masih kuat untuk bertahan dan saya berikan kesempatan ini Pak Anom. Kalau tadi kan pariwisata sudah sangat tidak bisa diharapkan gitu ya, masih lama ini karena kalaupun selesai masih butuh waktu lagi karena orang nggak punya uang untuk jalan-jalan siapapun tamu. Tapi pertanyaan saya adalah ada tidak menurut Pak Anom secara teori orang-orang yang memang fanatik sekali gitu ya untuk datang ke Bali karena saking cintanya dia sama Bali, dia nekat datang ke Bali walaupun apa aturannya. Ada tidak orang-orang seperti itu sebenarnya atau cuma karena saya setiap bertemu dengan orang-orang pariwisata mengatakan bahkan kita sudah ada bookingan nih bulan ini sudah siap. Itu cerita bohong atau gimana sebenarnya kalau menurut Pak Anom? Ya, memang ada orang-orang yang ingin repeater guest, gitu istilahnya. Orang yang ingin berkunjung ke Bali ya. Banyak memang yang ingin berkunjung ke Bali ya. Apapun kondisinya asal dibuka border dia akan datang ke Bali. Ada yang seperti itu ya Pak Anom? Ya, tapi secara teori ya secara kesehatan ya orang masih berpikir juga Pak. Tetap dia berpikir uang apa dia punya, itu satu dulu. Ya. Kemudian apakah aman dan nyaman dan aturan-aturan di border itu bagaimana tetap akan diperhatikan itu. Jadi siapapun kita pun juga ingin juga ke mana udah pernah ke luar negeri kemana ingin juga ke sana sama aja Pak seperti itu cara berpikir kita. Jadi kita harus ini dulu ya. Jadi sabar dulu nih, tapi tidak boleh putus asa. Jadi ekonomi Bali kita sabar tapi tidak boleh putus asa. Saya yakin masih punya keyakinan masyarakat kita di Bali ini didorong kreativitasnya Pak. Dan tadi pengeluaran pemerintah terutama sekali sektor-sektor yang padat karya itu yang memungkinkan pengeluaran pemerintah itu bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal kita ya. Dan juga kita dari segi konsumsi masyarakat kita diharapkan berusahalah mengkonsumsi produk lokal Bali lah ya, yang diproduksi oleh masyarakat kita lah sehingga bisa memutar ekonomi kita untuk ini ya. Jangan dulu kurangi gaya-gaya hidup yang makan di restoran yang fast food dan lain sebagainya gitu. Mohon maaf ya, kita ini prihatin juga nih ya, dulu ya. Dan juga kami harapkan pemerintah kita sudah berpikir saya kira ya, dan para pengusaha kita juga yang walaupun dia bergerak di sektor pariwisata sekarang banyak yang mulai berpikir, oh ternyata di sektor pariwisata itu nanti kita tidak bisa mendominasi, mulai dia menginvestasikan ke sektor-sektor perdagangan dan yang lain atau sektor-sektor produksi yang lain yang saya sebutkan tadi, misalnya membantu atau mengkoordinir para petani kita, para nelayan kita dan para usaha ini juga mensupport juga usaha kecil dan menengah. Bagaimana supaya produk-produk yang ada itu menjadi komoditi ekspor. Ini kalau tidak menjadi komoditi ekspor juga kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga sulit juga nanti berputar ekonominya. Nah inilah tugas berat daripada para ahli kita yang sesuai bidangnya, ada yang ahli kita di bidang industri, bidang pertanian ini untuk membantu mereka, masyarakat kita itu berproduksi, pasca produksinya bagaimana supaya tidak hanya produksi banyak-banyak tapi akhirnya terutama untuk produk pertanian harus itu ya. Ada produk pasca panen. Pasca panen itu diolah itu yang masih kurang ya. Pengolahan ini yang penting ya. Jadi mohon inilah pemerintah kita. Ya kalau informasi ya begini, kamar hotel di Bali itu kan hampir 100.000 sekian itu yang akan menganggur dalam waktu yang lama ini, Pak Anom. Bagaimana ini kondisinya kalau menurut Pak Anom? Ya sudah biarkan begitu saja, nanti dirusak dia nggak untuk bangkit lagi juga susah. Ada solusi Pak Anom? Kamar hotel di Bali yang resmi ya tahun 2015 itu 130.000 ya. Tapi itu kan yang resmi ya. Yang tidak resmi perkiraan saya 150.000 lah ya. Ya, kalau bilang apakah dibiarkan rusak, jadi para pengusaha menurut pengamatan Tiang ya, dia kan tidak mau kehilangan aset begitu saja ya. Pasti berusaha merawat, apapun alasannya dia berusaha merawat
minimal dia bisa dibuka pintunya, dihidupkan AC-nya dan lain sebagainya begitu Pak. Kalau tidak nanti kan rusak kamarnya. Makanya ada karyawan yang digilir untuk apa? Nah itu masih dilakukan ya? Masih dilakukan Pak. Jadi walaupun tidak ada tamu ya yang namanya usaha bisnis, restoran saja rumah makan itu jendelanya masih dilap, kursi-kursi dan mejanya masih dilap Pak. Tidak dibiarkan begitu saja. Baik. Karena siapa tahu nanti ada ini ya, jangan sampai kayak rumah hantu begitu ya. Jangan sampai seperti itu Pak. Baik. Sebagai closing statement mungkin Pak Anam langsung saja sebelum saya nanti ke Prof. Saya closing statement sedikit. Pertama, yang mohon kepada masyarakat kita di Bali, terutama sekali dalam ritual keagamaan kita, tolong ikuti protokol kesehatan supaya kita tetap diberkati Tuhan, tidak lagi zona merah. Mudah-mudahan dari oranye ke hijau, sehingga kita dalam interaksi ekonomi itu bisa bangkit lagi ya. Yang melihat terutama sekali di pasar-pasar tradisional, mohon ibu-ibu dan pedagang itu tolong disiplin lah. Di situ yang lihat pagi-pagi itu yang lewat itu cukup mengerikan di situ ya. Jadi ini yang susah diawasi ini. Dan kita semua ada, kalau dari segi pendidikan yang kira kalau universitas masih bisa lah online ya. Kalau yang lainnya dari SLTA ke bawah, kalau memang belum harus tatap langsung, jangan dulu lah ya. Berikan supaya anak-anak didik kita sehat dulu dan guru-guru kita sehat. Semoga semuanya divaksin minimal 70% menurut harapan pemerintah. Jadi percepat vaksin berarti? Mempercepat vaksin yang kita harapkan. Yang baru sekali vaksin yang mungkin 1 Mei lagi 1 ya, baru sekali ya. Mudah-mudahan percepatan vaksin ya. Tuhan memberkati kita supaya Bali ini pulih kembali. Pariwisata kayaknya persis seperti tahun 70-an sekarang. Mudah-mudahan tahap demi tahap, tapi meloncat sekali saya kira enggak bisa itu. Nggak bisa ya? Tahap demi tahap. Jadi kalaupun dibuka border bukan langsung loncat kita. Bisa. Tidak mungkin. Nggak, perlu kita membuat ini sektor pariwisata realistis lah, melihat kondisi gitu. Jangan sepertinya seolah nanti kalau dibuka mancanegara orang akan datang banyak sekali, kemudian Bali rame, nggak mungkin ya. Enggak mungkin ya, enggak mungkin. Jadi kita berpikir realistik ya. Baik. Jadi pengusaha mohon bersabar, kita juga ya, saya orang internal juga ya. Orang pariwisata juga. Orang aktif juga ya. Baik. Pelaku juga ya. Kita harus sabar ini ya, ini cobaan dari Tuhan. Yang kira demikian, terima kasih. Pak Anam, saya ke Prof. Sebelum closing statement, Prof. Apakah Prof sepakat ini percepatan vaksin ini, oke lah, tadi kan kita agak belanja negara, kemudian kreatif, UMKM. Apakah termasuk juga percepatan vaksin ini akan bisa mendorong percepatan ekonomi Bali? Oke, percepatan vaksin itu akan menimbulkan tingkat kepercayaan. Itu penting ya. Tapi kalau memang ingin berharap langsung orang banyak datang, tentu tidak. Ada transisi. Kalaupun berhasil, tadi sudah Pak Anam mengatakan tentu tidak akan langsung orang itu kan datang. Pasti ada transisi. Kalau misalkan 2021 ini zona hijau, misalkan terus vaksin sudah berhasil menurunkan drastis orang yang terpapar positif dan tingkat penurunannya luar biasa, baru agak tingkat percayaan orang mau datang. Tadi sudah disampaikan juga, orang mau datang ada beberapa faktor. Masih dia apakah dibuka negara itu, keluar diizinkan oleh negaranya, berikutnya kalaupun dibuka punya uang atau tidak. Nah, tadi juga saya sempat dengar, bagaimana dengan industri pariwisata yang punya hotel, itu yang memang agak berat untuk merawat itu. Makanya ada dana hibah pariwisata dari pusat itu adalah untuk maintenance, bukan untuk mendatangkan wisatawan itu sebenarnya. Untuk maintenance. Ya. Tadi saya katakan AC harus dihidupkan, dan saya dengar banyak juga hotel yang katanya diputus listriknya karena tidak bayar kan itu. Itu juga harus ada kebijaksanaan. Kalau misalkan akan dibuka di kemudian hari akan normal, harus ada insentif dari pemerintah. Apakah itu dalam bentuk pinjaman lunak bagi para pelaku pariwisata. Saya dengar juga ada restoran-restoran yang akan buka nggak punya modal lagi, udah habis tergerus. Udah habis modalnya. Ada modal juga. Nah, lalu tentu ada kebijakan dari pihak perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan. Dan ini pemerintah harus turun tangan. Seperti itu. Baik. Oke, sebagai closing statement dari Prof, mungkin kepada pemerintah, masyarakat, pelaku pariwisata, pelaku ekonomi ya. Silakan Prof. Pandemi ini merupakan cobaan bagi Bali dan masyarakat Bali. Bukan hanya Bali, tapi juga Indonesia dan dunia. Tapi kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh pesimis dan tidak boleh pasrah.
pasti ada jalan. Pasti ada. Mungkin ini cobaan ini untuk karena kita terlalu mengandalkan di sektor tersier, seperti yang saya katakan itu kita dalam teori ekonomi namanya teori portofolio, hanya menaruh satu telur di satu keranjang. Ketika keranjang itu jatuh maka dia hancur banyak dan akan menimbulkan negatif. Kita harus diversifikasi sekarang. Kita diberikan oleh Tuhan pertanian yang sangat bagus di masa lalu. Lalu kita punya daya cipta yang luar biasa orang Bali ini dengan kreativitasnya. Bagaimana kalau kita ketiganya kita seimbangkan? Demikian. Baik, terima kasih Prof. Raka Suwarno, Pak Anom yang sudah memberikan kita optimisme katakanlah begitu, walaupun masih sangat berat perjalanan ekonomi Bali ini. Tapi mudah-mudahan ya, karena ini pandemi yang tentu dari kajian-kajian teori, kajian-kajian ilmiah sebenarnya ada berbagai macam solusi yang bisa ditawarkan. Termasuk tadi percepatan vaksin, protokol kesehatan. Nah ini yang kadang-kadang mungkin karena kita sudah kelelahan menghadapi pandemi, ekonomi yang susah, akhirnya banyak dari kita yang melanggar itu. Tapi mudah-mudahan memang kita bersama pemerintah, masyarakat, stakeholder lain, para akademisi ini tidak putus-putus untuk bagaimana terus menggerakkan ekonomi Bali sehingga kita bisa segera bangkit. Jangan putus asa, tetap semangat seperti yang Prof. Raka Suwarno sampaikan tadi. Demikian Talkshow Merah Putih kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.